Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, wabil khusus Kiai Abuya Muhammad Anis Jauhari, beliau selaku pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Jambul Hikmah beserta keluarga besarnya yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi. Yang terhormat kepada para ustadz dan ustadzah yang mengajar di Pondok Pesantren Jambul Hikmah yang sangat kami hormati. Tak lupa pula kepada santriwan dan santriwati yang senasib seperjuangan yang sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ta'lim dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita, mengangkis kita dan menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam yang kita anut bersama. Hadirin yang kami hormati, di pagi yang cerah ini saya akan menyampaikan sedikit tentang ikhlas. Apakah dinamakan ikhlas? Ialah melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, suatu ibadah dengan tanpa mengharap suatu imbalan apapun, baik itu berupa harta maupun imbalan suatu imbalan maupun itu berupa harta maupun pujian dari seseorang, ya itu ya. Tapi dikerjakan karena mengharap imbalan dari Allah, mengharap ibadah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita dikerjakan bukan karena Allah, maka ibadah tersebut akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah diucapkan oleh seorang ulama besar, yakni Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu an. Beliau berkata, betapa banyak perbuatan kecil tapi bernilai besar karena bagusnya niat. Tapi betapa banyak perbuatan besar tapi menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya, betapa banyak perbuatan kecil seperti menyingkirkan kayu di tengah jalan atau membersihkan paku yang berserakan di tengah jalan dengan disadarkan niat ikhlas supaya kita mendapatkan pahala, supaya paku dan kayu tersebut tidak mengenai seseorang yang melewati di jalan tersebut. Maka ibadah yang kecil ini akan menjadi pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ibadah yang besar contohnya seperti menunaikan ibadah haji ke Baitullah, tapi niat kita berhaji bukan niat ibadah, melainkan hanya supaya bisa dipuji oleh seseorang, supaya kita bisa dipanggil Pak Haji atau Ibu Hajah, maka ibadah yang besar ini akan sia-sia di sisi Allah dan akan diniat dengan riya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari bentuk tubuhmu dan tidak pula melihat kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan dalam hatimu. Jadi
Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari bentuk tubuh kita, baik itu yang besar maupun yang kecil, baik itu yang kurus, yang gemuk, maupun itu yang kuat maupun yang lemah. Dan tidak pula Allah melihat pada bentuk wajah kita, baik itu yang ganteng maupun yang cantik, maupun itu yang hitam maupun yang putih, maupun itu yang mancung maupun yang pesek, maupun itu yang manis maupun yang pahit. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada apa isi dalam hati diri kita. Maka sebelum kita memulai suatu pekerjaan atau ibadah, maupun itu ibadah besar maupun kecil, maka jangan lupakan niat kita selain mengharap ridha Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa yang diamalkan kita semua, baik itu yang besar maupun yang kecil, supaya tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang penuh keikhlasan dalam melakukan suatu ibadah apapun, baik itu yang kecil maupun yang besar. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.